Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina abdillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'fa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, amma ba'du. Anakku sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Anakku sekalian, pada pertemuan pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini kita akan membahas tentang jujur dan hidup sederhana, yaitu pada bab ke-6. Untuk sesi pertama ya, insya Allah bab ini akan dibagi menjadi 2 sesi, dan sesi kedua insya Allah akan dilakukan pada pekan berikutnya ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati pikiran kita, Allah mudahkan kita dalam belajar, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia maupun di akhirat nanti, dan ilmu yang bisa mengantarkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma. Kita doakan kedua orang tua kita. Rabbighfir lana wa liwalidaina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Amin ya rabbal alamin. Nah, anakku sekalian, kita akan mulai jujur dan hidup sederhana. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang jujur terlebih dahulu ya. Insyaallah untuk hidup sederhana akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Apa itu jujur? Jujur berasal dari bahasa Arab ya, dari kata-kata siddiq ya, artinya jujur, bersikap apa adanya ya. Jadi jujur itu berasal dari bahasa Arab siddiq ya, artinya jujur, berkata apa adanya. Atau bisa dikatakan bahwasanya jujur berkata benar, tidak ditambah-tambah atau dikurangi ya. Atau bisa dikatakan juga yang lebih lengkap, jujur juga bisa berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak ada yang dirahasiakan. Itu pengertian daripada kata-kata jujur. Nah, kemudian dalil yang menganjurkan kita untuk berbuat jujur, yang pertama Al-Quran surat Al-Qaf ayat 18. Ma yalfidu min qauli illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap. Maksud siap ini adalah siap mencatat. Artinya apa? Ya, di kanan dan kiri kita ada 2 malaikat. Raqib kanan mencatat amal baik, atid kiri mencatat amal buruk. Setiap kali manusia ya melakukan berkata-kata baik, maka malaikat raqib akan mencatat. Setiap kali manusia berbuat baik, maka malaikat raqib akan mencatat, tidak ada yang terlewat sedikit pun ya. Kemudian ketika manusia melakukan perbuatan dusta, melakukan perbuatan negatif, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, sekecil apapun itu langsung dicatat oleh malaikat atid. Di sini artinya Allah ya sudah mengingatkan kepada kita, jangan suka bohong, jangan suka dusta. Kenapa? Sebab ketika kita berdusta ya, kita tidak bisa mengelak ya. Semua catatan-catatan yaitu nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Nah, dari sini artinya Allah minta kepada manusia jangan sekali-kali berbuat tidak baik.
Jangan sekali-kali berkata dusta, jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang tidak benar, karena itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, makanya agar manusia tidak berdusta, agar manusia tidak melakukan perbuatan tercela, ya Allah minta memberikan kepada semua manusia ya pendampingnya, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Nah, kemudian adapun hadis baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang melarang kita berbuat dusta. Ya, di sini Nabi mengingatkan kepada kita ayatul munafik salasun, tanda orang berdusta, ciri orang khianat, ciri orang munafik. Orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, ketika ia berkata-kata dusta. Ya, beringat tanda orang munafik ketika berkata-kata dia dusta. Wa idza wa'ada, apabila dia berjanji, ahlafa, diabaikan. Wa idza tumina khona, apabila ia dipercaya ia berkhianat. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang suka bohong, ya, ketika berkata-kata, ketika berjanji mengabaikan, kemudian ketika dipercaya dia khianat, itu adalah ciri-ciri orang munafik. Ingat, orang munafik tempatnya nerakanya Allah yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ya berkata dusta, berjanji diabaikan, dipercaya khianat, maka akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Ya, ini ancaman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa berbuat jujur, ya, melakukan perbuatan baik, ya. Jangan sampai kita berdusta, apalagi melakukan hal-hal yang negatif, apalagi sampai yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau tidak, kita akan dicap sebagai orang-orang munafik. Ya. Kemudian, nah, bagaimana sih ciri orang yang jujur? Ya. Orang yang jujur itu ketika berkata-kata selalu sesuai kenyataan. Ya. Ngomong A memang kenyataannya A, ngomong B kenyataannya memang B, tidak sebaliknya, ngomongnya A kenyataannya B, ngomongnya B kenyataannya C. Nah, itu orang yang tidak jujur. Tapi kalau orang yang jujur selalu berkata-kata sesuai dengan kenyataan. Kemudian ciri yang kedua, perkataan dan perbuatannya itu sama. Ya, perkataan ya dan perbuatannya sama. Ketika orang tersebut mengatakan rajin puasa, orang itu mengamalkan untuk melaksanakan puasa. Rajin-rajinlah sholat, orang tersebut melaksanakan sholat. Rajin-rajinlah sedekah, orang tersebut berrajin sedekah. Tidak sebaliknya, berkata-kata rajin sholat tapi kenyataan tidak sholat. Kita harus rajin puasa sunnah, kenyataannya dia tidak puasa sunnah. Itu namanya orang yang tidak jujur atau pendusta, atau disebut ciri orang munafik. Ya. Kemudian ciri yang ketiga dari orang yang jujur, selalu mempunyai niat dan keinginan yang baik. Ya. Selalu berniat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengandung manfaat kepada dirinya dan kepada orang lain. Itu adalah ciri ketiga orang yang jujur. Nah, kemudian yang keempat, ya, orang yang jujur dia tidak akan pernah mau mengambil yang bukan haknya, sekalipun itu sangat-sangat kecil. Ya, jadi orang yang jujur ciri-cirinya yang keempat, dia selalu ya hanya mau mengambil yang menjadi haknya, yang punyanya. Kalau bukan haknya, bukan punya dirinya, dia tidak akan pernah mau mengambil. Ya, mudah-mudahan
keempat ciri ini sebetulnya masih banyak ciri-ciri yang lainnya, namun minimal keempat ciri ini mudah-mudahan ada pada diri kita semua, sehingga kita nanti akan digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang jujur. Nah, kemudian apa sih manfaatnya? Manfaat jujur, satu, selalu dipercaya. Ya, ingat, mencari kepercayaan orang lain sulit, tapi mempertahankannya jauh lebih sulit. Berbuat jujur sulit, tapi berusaha sebisa mungkin untuk berkata jujur itu jauh lebih sulit. Namun semua kesulitan-kesulitan itu nanti akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang jujur akan disenangi Allah dan disenangi oleh semua makhluk Allah. Entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu saudara, entah itu teman. Kepada orang yang jujur mereka akan senang. Ya. Kemudian orang yang jujur akan dihormati oleh orang lain. Ingat, manusia yang dipegang adalah kata-katanya. Kalau kata-katanya benar, kata-katanya baik, kata-katanya tidak dusta, orang akan segan, orang akan menghormatinya. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang tidak bisa dipegang kata-katanya, orang akan enggan, ya, bergaul dengannya, menjadikan dia sebagai temannya, ya. Kemudian yang keempat, orang yang jujur akan banyak teman, ya. Siapapun kita, ya. Sekalipun kita tukang dusta, sekalipun kita suka berbuat dusta, kita tidak akan pernah suka memiliki teman yang suka dusta, ya. Apalagi kalau kita tidak suka berdusta, maka kita tidak akan pernah senang punya teman yang berdusta. Oleh karena itu, orang yang selalu jujur, orang yang tidak dusta, itu akan banyak temannya. Nah, orang yang jujur ini akan menjadi musuhnya setan. Kenapa? Karena setan suka sekali, ya, berbuat bohong. Setan suka sekali berbuat yang tidak baik. Oleh karena itu, sebisa mungkin setan pun akan membujuk manusia untuk melakukan perbuatan dusta dan melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Tujuannya apa? Agar nanti manusia tersebut bisa dijadikan sebagai temannya setan ketika setan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, nah, setelah kita mengetahui manfaatnya, lalu apa kerugiannya? Kerugian orang yang tidak jujur, yang suka dusta, tidak dipercaya. Orang kalau sudah tidak dipercaya, ketika kita ngomong yang benar sekalipun, ketika kita berkata-kata, berucap yang benar sekalipun, orang tidak akan pernah percaya. Kenapa? Karena kita suka sekali berbuat dusta. Nah, kemudian orang yang suka berdusta dibenci Allah dan dibenci oleh semua makhluk Allah, malaikat, nabi, teman, saudara, ayah, bapak kita, ya, itu pun benci kepada orang yang suka berbuat bohong. Nah, kalau orang sudah benci, orang sudah tidak suka, maka orang pun tidak akan pernah menghormati kita. Kenapa? Ini semua berawal dari ketidakjujuran kita. Ya. Kemudian kalau sudah tidak dihormati, sudah dibenci, maka otomatis kita tidak akan punya banyak teman. Nah, kalau kita tidak punya teman, pada saat kita membutuhkan bantuan mereka, kita akan sulit minta tolong kepada mereka, ya. Tapi kalau teman-teman suka dengan kita, ya, maka insya Allah teman-teman pun mau bergaul dengan kita. Dan ketika kita mengalami kesulitan, orang akan senantiasa membantu kita. Ya, sebaliknya sekali lagi, bagi yang suka dusta, yang suka bohong, orang akan benci, ya. Kita tidak akan dihormati dan kita tidak akan punya banyak teman. Nah, satu-satunya teman yang suka kepada yang suka bohong dan dusta adalah setan, laknatullah alaih. Mengapa demikian? Karena setan berusaha sebisa mungkin, ya, mengajak manusia untuk menjadi sesat. Ketika manusia sesat, manusia akan dijadikan oleh setan sebagai temannya ketika dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai penutup, ya,
hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, hendaklah kita semua selalu berbuat jujur, selalu berlaku baik, tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Fa inna sidqa, karena kejujuran, yahdi ilal birri, akan mengantarkan kita kepada hal-hal yang baik, ya. Wal birra, dan kebaikan itu yahdi ilal jannah. Kalau kita suka berbuat jujur, kemudian ke akhirnya kita mendatangkan hal-hal yang baik, maka kita akan dimasukkan, akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalul rijal yasduku wa yatajarra sidqa hatta yaktubu indallahi siddiqon. Hendaklah kita semua selalu berbuat baik, ya, kapanpun dan dimanapun kita berada, maka insya Allah kalau hal itu kita lakukan, Allah akan mencatat kita sebagai orang yang selalu berbuat kejujuran, ya. Kalau Allah sudah mencatat kita sebagai orang yang selalu berbuat jujur, maka insya Allah kejujuran itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Dan kalau kita sudah melakukan hal-hal yang baik, maka insya Allah itu semua akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ridho Allah inilah yang akan mengantarkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik anakku sekalian, inilah pertemuan kita pada hari ini, yaitu membahas tentang apa itu jujur, apa ciri-ciri orang jujur, apa manfaat kejujuran, apa kerugian bagi orang yang tidak mau berbuat jujur, ya. Kemudian dalil-dalil yang menganjurkan kita berbuat jujur baik dari Al-Quran maupun hadis sudah kita bahas. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini saja dari Bapak, ya. Untuk temuan kali ini tidak ada tugas, ya. Mudah-mudahan walaupun tidak ada tugas tidak mengurangi semangat anak-anakku sekalian untuk selalu belajar. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian dari Bapak, kurang lebih mohon maaf, ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, maaf. Sebelumnya kita doa dulu, ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.